Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Fadia Azasabila dengan NIM 2105923. Saya dari kelas keperawatan A, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai telenursing dengan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Di sini saya akan membahas mengenai definisi telehealth dan definisi telenursing, lalu tujuan telenursing, lingkup telenursing, manfaat telenursing, tantangan telenursing, dan yang terakhir, strategi pengembangan telenursing. Lalu kita masuk ke definisi telehealth. Apa itu telehealth? Telehealth yaitu pemberian layanan perawatan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pasien dan penyedia layanan dipisahkan oleh jarak. Definisi telehealth menurut WHO tahun 2009. Selanjutnya kita masuk ke definisi telenursing. Telenursing merupakan teknologi informatika keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi, dan komputer untuk mengkomunikasi dan mengelola data informasi dan pengetahuan dalam memberikan praktek asuhan keperawatan. Atau lebih ringkasnya, telenursing ini adalah penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan praktik keperawatan jarak jauh. Nah, telenursing ini akan berkaitan dengan isu aspek legal, peraturan etik, dan kerahasiaan pasien sama seperti telehealth secara keseluruhan. Adapun tujuan dari telenursing, yaitu menyediakan bantuan untuk pasien yang memiliki kesulitan untuk mengunjungi rumah sakit, seperti terkait faktor ekonomi, kekurangan sarana transportasi, kendala jarak jauh, pasien lansia, pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah, atau seperti situasi-situasi yang lain. Selanjutnya ada lingkup telenursing. Telenursing ini tumbuh pada tingkat yang lebih cepat di banyak negara karena beberapa faktor. Yang pertama, menurunkan biaya perawatan kesehatan. Lalu yang kedua, mengurangi jarak dan menghemat waktu perjalanan. Lalu yang ketiga, peningkatan cakupan perawatan kesehatan di tempat yang jauh. Lalu yang keempat, menjauhkan pasien dari rumah sakit. Lalu yang kelima, mengatasi peningkatan kekurangan perawat. Lalu yang terakhir, kualitas perawatan meningkat. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pengoperasian telenursing. Yang pertama, terkait masalah hukum seperti akuntabilitas, malpraktik, dan lain-lain yang masih belum terpecahkan dan sulit ditangani. Lalu yang kedua, hukum perdata dan pidana dapat dijatuhkan terhadap penyedia layanan kesehatan jika mereka tidak mematuhi hukum negara. Dan yang terakhir, memastikan garis panduan protokol standar, praktik yang aman dan etis dengan privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Selanjutnya, ada manfaat telenursing bagi perawat. Yang pertama, jam kerja yang fleksibel. Lalu yang kedua, kepuasan dan kenyamanan kerja. Yang ketiga, efektivitas biaya seperti menurunkan biaya transport dan meningkatkan penghasilan. Lalu yang keempat, kepuasan dan kenyamanan kerja. Adapun manfaat telenursing bagi pasien. Yang pertama, ekonomis dan efisien. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif keluarga. Yang ketiga, mengurangi kunjungan ke pasienkes. Lalu yang keempat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan keperawatan. Lalu yang kelima, meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga. Nah, yang terakhir, ada manfaat telenursing bagi rumah sakit. Yang pertama, mengatasi kekurangan perawat, meningkatkan kapasitas tempat tidur, lalu menghemat waktu kerja, dan penyediaan layanan untuk lebih banyak klien dan dengan jangkauan lebih luas atau lintas wilayah. Nah, adapun tantangan telenursing. Yang pertama, kesulitan dalam penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, pendidikan, bantuan, dan dukungan bagi perawat maupun pasien.
Yang kedua, risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Lalu yang ketiga, kurangnya dukungan emosional dan sentuhan terapeutik yang dirasakan pasien dibandingkan dengan adanya kontak atau interaksi langsung dengan perawat. Lalu yang keempat, berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, kegagalan teknologi. Lalu yang terakhir, ancaman terhadap keselamatan pasien dan malpraktik. Lalu nih, yang terakhir ada strategi pengembangan telenursing. Yang pertama, perlu pemahaman yang baik tentang pelayanan kesehatan dan permasalahannya. Lalu yang kedua, fasilitas, teknologi, dan infrastruktur jaringan yang tersedia kerjasama sinergis berbagai pihak. Lalu yang ketiga, inovasi yang dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana layanan tersebut dapat memaksimalkan efektivitas dan jangkauannya ke seluruh populasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.